Nah, tapi kan sekarang hidup jadi lebih berubah. I understand how important orang yang orang yang menggunakan teknologi sekarang untuk berbelanja, untuk kirim makanan. Jadi peran dari si ojol itu menjadi sangat vital ya kan? Iya. Iya dong. Tapi tahu nggak, Pak Inang ini, berapa sih mereka dibayar itu untuk satu Nah, kali antaran? Itu sedikit sekali ya, hanya dapat 2.000. Gila ya. Kalau nggak mencapai target ya. Begitu dapat target, jadi langsung tambahan banyak gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa mikir, udah langsung supaya target. Kalau nggak cuma dapat 2.000 perantaran. Iya, itu saya juga pernah baca bahwa sistem itu tuh sistem eksploitasi ya. Sehingga restoran yang juga harus dinaikkan sampai 30% harganya, sementara yang nganter nggak dapat. Not even sepertiganya dari 30% itu. Jadi keuntungan akhirnya kepada satu perusahaan yang mengelola sistem atau aplikasi ini. Pelaku-pelakunya tidak mendapatkan cipratan yang cukup. Padahal mereka untuk pekerja mereka keras. tumbuh dan jadi lebih baik kehidupannya. Padahal mereka kan pekerja keras, orang yang mau kerja keras gitu loh. Pemerintah bisa nggak ya bikin aturan bahwa itu harusnya lebih manusiawi? Ada. Sehingga sebetulnya kalau ojol-ojol itu lebih sejahtera hidupnya. Di banyak negara, kalau di Amerika masih negara bagian lah, belum federal. Ini kan yang namanya gig economy. Ya, jadi ekonominya tuh bukan hubungan buruh dengan majikan, gig, tapi seolah-olah antara kontraktor sama subkontraktor kan, kira-kira antara perusahaan seolah-olah. Nah, tapi kalau di negara-negara maju biasanya mereka bikin satu aturan yang kapan satu kegiatan bisnis bisa masuk gig sehingga tidak berlaku hukum buruh, kapan enggak. Nah, salah satu syaratnya itu biasanya disebut antara kedua pihak harus bisa negosiasi soal berapa uang yang harus dibayar. Jadi kalau kayak ojol itu nggak bisa karena you can negotiate. Take it or leave it. Betul. Unfair, tidak demokratis juga. Ya, itu akan jadi percakapan yang menarik nih. Tapi gini, kalau ada universal basic income, nggak usah ada peraturan minimum wage apa segala. Karena orang mikir kalau itu terlalu itu gua nggak usah ikut, masih hidup juga kok. Iya. Jadi ada jaminan lah ya. Iya, kan kalau orang-orang kapitalis kan nggak suka ada minimum wage tuh. Iya, karena kan tapi mereka terima ada universal basic income karena mereka tahu tanpa itu kerugian mereka lebih gede. Kita bahas lebih detail nanti ya mengenai UBI ini ya. Terus sekarang udah berapa menit gitu? Udah lebat. Sejam lebih ya. Katanya mau ngingetin tadi. Kamu kurang tegas nih ngingetin gini. Mama gini harus gini sayang. Tapi bisa kalau dipotong-potong kan topiknya beda-beda. Iya. Bisa. Dipotong-potong nanti ya. Oke, UBI itu menarik sekali ya. Berarti kita udah ngomongin soal ojol nih, emang penting banget sih. Ngeri loh. Ini kekuatan baru. Terus terang dulu waktu Tito masih Kapolri kita sering diskusin ini. Karena mereka kan sekarang kalau dalam kata Cito, mereka tuh sekarang gampang banyak yang masuk itu namanya anarko-sindikalis. Nah, anarko-sindikalis itu sebetulnya ini ideologi lama. Cuma dulu susah berkembang karena dia sistemnya sel. Tapi sekarang dengan ada HP itu jadi pesat. Dan itu buat polisi itu susah karena anarko-sindikalis itu sistemnya sel. Jadi nggak ada komandan, nggak bisa pegang komandannya. Kalau sekarang kalau FPI kan gampang pegang risiknya, selesai. Ini nggak tahu mau pegang mana. Contohnya yang di Bandung kemarin yang hitam-hitam. Iya, yang hitam-hitam. Itu dosen-dosennya itu banyak ditangkepin itu. Karena memang Tito tuh khawatir banget. Apalagi keren juga. Iya. Jadi mereka berserikat tetapi tidak memiliki struktur atau pemimpin yang mereka kayak tertunduk. Iya, kalau Islam tuh kayak Islam usroh gitu loh. Jadi kalau di Katolik tuh Jesuit lah. Jalan bareng. Ya. Ya, susah siapa pemimpinnya kita nggak tahu. Mereka cuman karena no name no face. Ya. Wah, itu kayak cerita Terminator tuh. Si John siapa namanya? Iya itu kan pimpinan bos. Dianya kan tokoh utama yang jadi komandan si itu. Johnnya kan. itu
yang terakhir itu bahwa semua sudah bubar kecuali orang-orang yang masih mau berjuang. Tapi aku No kagum name, no mereka face. tuh sama yang nganterin GoFood itu loh, 2.000 perak loh. Enggak, itu saya pikir itu sangat nggak adil ya. Itu kenapa tidak? Tapi umumnya sih mereka lebih lah, karena kan begitu dapat begitu dapat kuotanya langsung bonusnya. Betul, tapi kan itu jadi competing untuk mencapai target juga Iya. tekanan kan Jadi mereka tuh jadi untuk nganterin aja mesti mikir. Heeh. Gua jalurnya gini, jadi gua tek. Makanya kasihan kalau mereka suruh nunggu tuh. Makanya kalau di rumah udahlah bilang anak-anak kasih tip generous lah, kasihan. Iya, selalu. Saya juga selalu kasih tip setiap mau nganter makanan atau nganter saya atau apa Tapi saja. anak-anak itu kadang-kadang nggak ngerti deh bang. Bisa kok Pak lewat ini apa? Lewat langsung bayar di. Saya bang jangan, kalau itu ntar dia dipotong lagi sama. Oh, ininya, saya suka bayar sama lewat situ tuh. Oh, sistemnya. itu dibayar, Mendingan dipotong lagi. kasih cash aja lah udah. Oke, jadi kalau mau kasih tip jangan lewat. Oh, itu juga dimasuk ke perusahaan ya jadinya ya? Iya itu kan. Kan tapi dibikin gampang, tinggal pilih nih 5, 10, 15, 20 gitu. Jadi memang akhirnya yang menentukan jari-jari ini ya. Lebih baik kasih cash Kasih cash aja daripada deh, virtual. kasih cash itu juga menurut aku juga mau ngasih tahu orang itu, lu sebetulnya dapat ini bukan dari Gojek, karena kalau dari sistem itu dia tuh kadang-kadang ya dia taunya kan begitu, oh duit gua udah segini, mikirnya kan dari nggak tahu ini. Kalau kita kasih cash dia tahu sebenarnya yang dapat dari perusahaan tuh cuma berapa. Iya. Oh, saya pikir kalau misalkan kita kasih tip tuh langsung masuk ke kantongnya dia. Enggak. Lalu nanti dari... dia pas disettle gitu baru. Oh, akumulasi baru nanti dikirimkan. Disettle. Iya, lalu juga enggak, ini yang soal ini juga nih, yang soal. Tapi ngeri nggak lo? Itu bisa bertahan nggak kalau $1 miliar dia bakar? Dia nyari duit dari mana sekarang udah IPO? Iya, makanya dan mereka harus menyadari kekuatan mereka itu sebenarnya dahsyat. Si apa? Ojol. Dan tahu nggak sebenarnya menurut undang-undang lalu lintas mereka tuh ilegal. Karena kan nggak boleh plat kuning motor. Jadi itu ada tumpang tindih. Nggak, kemarin aku ngomong kemarin aku ketemu GBK sama Menteri Perhubungan siapa sih Budi Karya. Mas, saya bilang kenapa sih nggak direvisi aja lah itu undang-undang lalu lintas itu, satu pasal aja larangan kendaraan roda 2 sebagai kendaraan umum dicabut aja. Wah, nggak bisa. Kenapa? Soalnya nanti kita kena sanksi internasional. Jadi kayak sanksi internasional itu kan SIM jadi nggak berlaku. Tapi menurut aku tuh pasti bisa dinego lah. Jadi sekarang gimana? Ya pakai diskresi menteri. Ya, ntar kalau ada ganti presiden lu bisa kena lu. Berapa tahun membiarkan pelanggaran undang-undang? Itu bisa kena menterinya. Iya, menteri ya, dia kan di bawah tanggung jawab dia. Selama ojol itu boleh beroperasi, selama undang-undang itu tidak diubah, berarti itu menyalahi ya? Jelas pelanggaran. Jelas kok pasalnya. Kendaraan roda 2 tidak boleh beginian. Dan menurut aku mendingan fight ke internasionalnya dong. Ini kan kayak Gojek ini udah bukan cuma di Indonesia kan. Iya. Di Brazil, di mana-mana udah banyak banget. Iya, jadi kita melindungi yang ojol dengan undang-undang atau dikasih plat kuning ya? Iya, harusnya kasih plat. Kalau Korea pintar. Dia bilang, lu mau milih plat kuning, artinya kalau plat kuning ada standar keamanan publiknya, ada lah. Tapi lu boleh beroperate 24 jam. Atau lu cuman mau sharing ekonomi. Artinya ya cuman bukan nambah-nambah aja lah. Nah, kalau nambah tetap plat hitam, tapi app-nya hanya jalan pada jam sibuk tertentu. Jam peak hours. Okay. Karena zaman peak hours itu memang kebutuhan lebih tinggi daripada plat kuning. Perlu armada ekstra. Nah, karena plat kuning itu kan dilemanya kalau dia pakai pada saat jam sibuk, jam non sibuk nganggur, rugi dia. Nah, Korea tuh pintar, jadi karena dia bayar pajak ya plat kuning. Jadi dia pada jam non sibuk ya nggak nyaingin plat kuning, tapi pada saat plat kuning kewalahan, ya ada ini tambahan gitu. Tapi orang-orang yang ingin menjadi supir ojol secara full time itu bisa
dikasih plat kuning ya. Iya, plat kuning dan Melindungi. jadi dia ada asuransinya juga. Melindungi mereka, ada asuransinya, terus juga negara juga keamanan juga ya kan, plat bisa kuning. menghitungnya dengan gampang armadanya berapa Dan banyak. juga gini lah, kalau misalnya buat terutama cewek atau yang kelompok yang rentan, kan lebih aman naik plat kuning, identitasnya kan lebih jelas, terdaftar di negara, terdaftar di sistem ya. Iya, kalau Hidup di jalan aja banyak. Hah? Hidup di jalan terus 24 Iya. jam. Ya makanya itu kan harusnya plat kuning. Jadi Itu mereka harusnya ada plat kuning. mereka dapat asuransi. Dan aku kemarin bilangnya mereka Pak Budi dilindungi. itu daripada ngasih subsidi mobil listrik 80 juta, motor listrik 8 juta gitu. Aku bilang mendingan kasih ke ojol itu aja lah. Asuransi plat Ya, kuning. asuransi. Terus kalau perlu motornya di apa? Di Perbaiki. yang didahulukan, palingnya mereka duluan lah kalau beli motor listrik gitu. Karena aku bilang ojol itu pakai listriknya paling banyak. Ya kan? Nah, jadi gampang hitungnya. Kan listriknya kan bensinnya subsidi. Jadi kalau mereka pakai 10 liter, subsidinya 3.000 kan udah 30.000 sehari. Setahun berapa gitu loh. Begitu dia dikasih motor listrik kan berhenti subsidi itu. Penghematan. Udah dalam berapa tahun udah terbayar tuh motor dari subsidi, penghematan subsidi. Kalau orang pribadi kan makainya belum tentu banyak. Ya ini kan non-stop. Iya. Jadi mendingan taksi, motor itu kalau itu boleh lah. Kalau perlu kasih aja terbayar dari, tapi subsidi BBM bilangin. Iya. Jadi kesejahteraan mereka, asuransinya, lalu juga. Iya. Dan itu ciptaan kerja. Kita juga yang punya mobil juga kalau taksi disubsidi murah, ya disubsidinya bukan di bensinnya tapi di mobilnya kan. Jadi kan dia nggak pakai bensin. Ya kita juga lebih senang naik taksi, nggak usah parkir, nggak usah apa. BHM ini dan mungkin lebih murah daripada punya mobil. Nggak pernah mau nyetir, nggak pernah mau punya supir, jadi kalau kemana-mana dari dulu naik taksi. Aku punya supir. Iya, tapi kan jarang dipakai dulu, ingat nggak? Supirku merangkap tukang kebun lagi. Iya, tahun 2000 dulu yang. Ya. Enggak, kalau dulu gini, gua tuh mau beli mobil tadinya. Ingat nggak? Di rumah ada mobil buat. Bunga deposito tuh tinggi banget. Terus aku hitung-hitung. Bayangin waktu itu. Duitnya daripada beli mobil aku depositoin, bunganya aku pakai untuk naik taksi. Taksinya juga pakai silver. Iya. Suruh nunggu masih kan masih lebih ya. Masih lebih. Ya ngapain gua beli mobil? Pintar berhitungnya. Gila. Tapi kalau sekarang nggak masuk lagi, sekarang bunga cuma 2%. Iya benar. Jadi kita nggak dapat lebihannya ya. Dulu gila bunga 15%. Ya tutup aja nih. Ya udah sampai berdiri nih, saking semangatnya. Udah selesai. Tutup, nggak pakai begini nih, bikin penutup ya. Nggak usah pakai penutupnya lah. Sekarang ibu cari ngomongannya seru. Jadi kekuatan baru ini kan menarik banget gini karena selama ini kan juga ada yang protes, bukan hanya soal ojol tapi soal GoFood, bahwa restoran-restoran itu merasa mereka diambil terlalu besar. Nah itu dinaikkan lalu dipromosikan, ketika mereka tidak ikut join promosinya dihilangin, jadi mereka jadi ketergantungan, padahal seharusnya kalau kita pesan langsung itu bisa lebih rendah 30% harganya. Soal itu ya, kalau kita mau mikir untuk kebaikan itu sebenarnya nggak banyak kasian, solusi kan? Ya itu kasihan yang ngantor sama kasihan yang punya restoran nih sekarang nih. Saya pernah soal itu, kebetulan kan waktu itu teman kita jadi dubes di Korea. Waktu aku tahu ini Korea sistemnya bagus, aku telepon dia. Gimana tuh? Ternyata dia semangat. Bahkan dia kenal sama yang punya app-nya itu, namanya tuh Coklat apa kalau nggak salah, Coklat. Nah jadi Korea tuh pintar, waktu Uber mau masuk, dia bilang wah ini bahaya nih nanti taksi banyak bangkrut. Ya, tapi dia nggak bisa ngelarang kan. Akhirnya dia bilang sama Uber, kasih kami waktu 2 tahun. Ya sebelum 2 tahun kalau kamu mau masuk sebagai taksi biasa. Ya, oke, bisa. Nah tapi dalam 2 tahun tuh dia kumpulin pengusaha sekarang, kalian bisa nggak bikin app saingannya Uber ini. Ternyata ada satu perusahaan bisa bikin. Nah dia itu hebat. Kalau Uber kan ngambil 20%, dia ngambil 0%. Kenapa dia bisa gitu? Karena dia jualan iklan di app-nya. Dapat dari iklan ya. Nah, itu kan artinya otomatis lebih sudah menarik penambahan iklan. Udah gitu dia netepin itu yang
plat hitam tuh cuma peak hour. Nah kemudian app-nya itu lebih bagus dari Uber karena dia nyambung, kita naik ojek, busway, kereta balik lagi ke ojek, sampai itu seamless satu kali gitu. Keren. Ya, nggak laku lah Ubernya di sana kan. Bahkan dia kemudian sekarang yang punya Korea itu mau nyaingin Uber di New York. Ya Itu kan? dubesnya ini banget kan, excited. Kita ketemu deh, dia balik ke Indonesia ini, terus dia mengenalin si anak muda yang punya app ini. Dia juga tertarik membantu karena orangnya rada sosial juga. Tapi nggak ada kelanjutannya sayang. Waduh, pasti itu mentok sama yang powerful lah. Betul. Tapi at least sudah pernah dicoba dan patut dicoba lagi karena kita sudah 25 tahun reformasi. Dan nambah income 20% loh buat si supir ojol. Iya. Mereka nambah income 20% karena cuma diambil 0% dan bisa juga membuat kualitas busway kita jadi lebih bagus, ya kan. Kereta, katanya ada kereta-kereta yang akan membuat lebih mudah lagi transportasi darat. Artinya itu integrated system ya. Iya. Boleh tuh kita ini lagi, kita evaluasi dan kita upayakan lagi. Kan dia udah balik nih sini nih, kembali ke Kemlu nih. Ntar aku tanya ya, dia mau nggak ngomong sama Irma gitu, kita ngomongin khusus soal itu. Mau. Kita akan bikin janji ya, karena gini, berarti ada jutaan orang supir ojol yang harus diperbaiki kesejahteraannya, nasibnya, asuransinya. Dan saya sendiri juga merasa bahwa hidup saya menjadi jauh lebih nyaman, jauh lebih mudah. Kita tuh harus berterima kasih kepada mereka. Sangat berterima kasih. Kalau nggak ada supir ojek, supir ojol, atau mobil-mobil yang bisa membawa kita dari tempat A ke tempat B tanpa harus pusing parkir dan bayar pajak. Jadi orang nggak, udah nggak, yang milenial sekarang yang hidupnya minimalis katanya udah nggak musim punya mobil. Nggak perlu ya. Nggak mau punya rumah juga katanya. Iya.